Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di seluruh Nusantara. Video kali ini saya akan membuat pengalaman mengenai cara mencuci luka tanpa harus mengeluarkan asap, karena seperti yang kita ketahui memang asap dari cukin itu sangat mengganggu, sangat menyesakkan napas. Dan juga saya akan mereview satu sistem pengolahan logam pelarutan. Tapi sebelumnya saya ingin mohon maaf buat seluruh teman-teman yang selalu setia mengikuti channel saya, karena dalam beberapa hari ini saya tidak aktif di YouTube dan baru kali ini saya mengupload video, sehingga mungkin ada komen atau pertanyaan dari teman-teman yang tidak saya jawab. Itu saya memaafkan sebesarnya karena satu dan lain hal sehingga tidak memungkinkan. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih buat seluruh teman-teman selalu setia mengikuti channel saya hingga hari ini. Luar biasa, itu satu hal yang luar biasa buat saya, satu dukungan yang sangat luar biasa yang begitu berarti buat saya sebagai pemula, baik itu di dunia programan, dalam hal programan maupun dalam hal YouTuber. Dan rasa terima kasih yang terkhusus dari saya buat channel TB Mulyadi. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau, karena beliau telah itu banyak mendukung saya. Baik itu dari support, bahkan beliau juga sudah rela meluangkan waktu untuk memperkenalkan channel saya pada komunitas beliau, hingga sampai hari ini channel saya cukup ramai dikunjungi oleh teman-teman. Beliau adalah seorang YouTuber yang mana konten beliau adalah curhat mengenai YouTuber pemula, namun beliau mau meluangkan waktu untuk memperkenalkan channel saya pada komunitas beliau. Itu satu hal yang luar biasa yang saya tidak dapat mengungkapkan kata-kata. Terima kasih buat Bang TB Mulyadi dan buat teman-teman yang mungkin saat ini baru memulai YouTube atau ingin memulai YouTube, ingin menjadi seorang YouTuber. Saya sarankan untuk berkunjung ke channel TB Mulyadi, karena di situ kita bisa banyak mendapatkan masukan-masukan, tips-tips yang dibagikan oleh beliau, bagaimana cara mengelola atau menjadi YouTuber yang lebih profesional. Sehingga buat YouTuber pemula ini sangat penting. Kunjungi channel beliau, channel TB Mulyadi, sehingga walaupun Anda sebagai pemula
tapi kualitas hasil daripada konten yang Anda buat akan lebih profesional. Itu saya ucapkan terima kasih kepada channel TB Mulyadi. Terima kasih banyak Bang. Salut buat Abang. Luar biasa dukungan yang telah Bang berikan kepada saya. Baiklah teman-teman di seluruh Nusantara, seperti apa video saya kali ini, mari kita saksikan bersama-sama. Tonton terus sampai habis agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman. Ikuti terus. Baiklah teman-teman, untuk cara mengurangi asap daripada pencukiman logam, yang dibutuhkan wadah tempat air. Ini sudah saya beri air. Wadah pencukiman ini saya gunakan potongan botol dan penutup. Ini nanti pada saat dicukim akan tutup seperti ini. Kemudian asam nitrat logam yang akan dicukim. Ini adalah logam dari hasil eksperimen saya. Dari sekian banyak eksperimen, inilah hasil logamnya yang saya dapat. Itu dari sistem perendaman, elektrolisis ataupun perontokan. Ini dominan logam saya dapat dari hasil perontokan seperti ini, menggunakan rontok logam itu. Jadi seperti ini juga hasil dari logam hasil perontokan. Ini dari limbah elektronik yang saya rontokkan menggunakan rontok logam itu. Ini pin konektor elektronik. Ini tidak saya cukim karena untuk dijadikan eksperimen baru nanti. Baik, ini saja yang akan saya cukim. Seperti biasa, akan dimasukkan ke dalam wadah pencukiman. Kemudian diberi air sedikit. Masukkan ke wadah yang telah diisi air. Kemudian diberi asam nitrat. Sudah mulai bereaksi, langsung kita tutup. Dengan cara seperti ini, asap dari proses pencukiman itu akan bisa ternetralisir langsung di dalam air, sehingga asap yang keluar akan sangat sedikit. Ini boleh juga dikasih pemberat. Seperti ini, asap akan terlarut ke dalam air, sehingga
tidak mengganggu saat pencukiman. Hanya demikian saja teman-teman, sangat mudah dan aman sehingga kita tidak menghirup asap dari pencukiman ini. Baik, sambil menunggu proses pencukiman, saya akan tunjukkan satu sistem pengolahan terbaru yang saya coba rakit. Ini kebetulan saya sedang di gudang ABL, jadi minta nitrat dikit untuk cuki. Seperti apa? Mari kita saksikan. Inilah dia sistem yang akan kami coba nantinya. Ini tong mini. Sistem tong mini ini saya buat pakai drum minyak berbentuk kerucut. Ini dan menggunakan terpal plastik. Ini terpal bekas pakai. Ini belum ada material, hanya masih uji coba seperti ini. Dan ini untuk angin kompresornya, simple, sederhana, namun pengolahan sistem tong memang diakui sangat cepat. Proses pelarutannya sangat cepat karena material diaduk, mengadukan material. Seperti ini dia bentuknya, sederhana, hanya menggunakan satu buah drum minyak. Akan saya nyalakan kompresor. Seperti ini penampakannya teman-teman. Ini sangat luar biasa. Jika seperti ini proses pelarutan sistem basah, ini diperuntukkan untuk sistem basah, juga bisa untuk sistem asam. Ini akan mempercepat proses pelarutan. Sangat sederhana, namun hasilnya tidak diragukan. Seperti ini, kalau kita buat tong yang besar mungkin biaya juga akan lebih besar. Ini karena untuk pengolahan material sedikit ya, sekitar 100 kiloan. 100 kilo material sudah mampu mengolah 100 kilo material. Seperti ini belum ada material, ini hanya baru pengujian karena baru selesai saya buat tadi. Karena akan dicoba nanti menggunakan material sederhana, murah, praktis, namun bukan murah lah. Hanya skalanya saja yang mini, bisa dirakit sendiri. Mungkin teman-teman ingin merakit sendiri seperti ini. Yang saya gunakan kompresor biasa untuk tambal ban, menggunakan listrik. Bisa juga menggunakan mesin bensin. Seperti ini teman-teman, sangat simpel, hanya menggunakan satu buah drum minyak. Jika teman-teman ingin membuat seperti inilah bentuknya, sangat simpel sekali.
Kenapa harus kerucut? Supaya material akan terputar, terus berputar, dan akan bertumpu di satu titik dan kembali berputar terus menerus seperti itu, sehingga proses pelarutannya menjadi lebih cepat. Semoga bisa menjadi satu alternatif dalam pengolahan. Kalau untuk skala besar, kita sudah bisa lihat banyak usaha-pengusaha yang membuat dengan skala tahunan. Tapi ini untuk skala kecil-kecilan sangat bermanfaat karena hasilnya sama saja. Baik, demikian teman-teman, kita kembali lihat proses pencuciman ini apakah sudah berakhir. Ternyata proses masih berjalan. Sama sekali tidak mengeluarkan asap, sehingga aman buat kesehatan, tidak mengganggu kita dan tidak mengganggu tetangga. Karena asap ini sangat menyengat, asap cukai ini sangat menyengat, menyesakkan napas. Tidak bisa dilakukan di dalam ruangan. Tapi dengan cara seperti ini kita juga bisa melakukannya di dalam ruangan. Baik, akan saya tunggu sampai selesai proses pencuciman. Ini sudah saya pisah airnya. Dan ini akan saya pindah ke dalam birek. Akan coba saya panaskan. Seperti itu penampakan depannya. Akan saya panaskan menggunakan rice cooker bekas yang sudah dipakai ini, sama seperti di laboratorium saya. Ala IT, semuanya ala IT. Ini akan saya panaskan dulu. Satu hal lagi yang sangat penting buat diketahui oleh teman-teman, air sisa penetralan asap ini sama dengan hasilnya, ini sama dengan nitrat encer. Bila kita masukkan logam, dia akan tereaksi seperti ini, misalnya zinc, dia akan tereaksi sehingga reaksi. Jadi airnya ini jangan kita buang, bisa kita gunakan untuk membuat pengendap pada sistem basah
atau treatment untuk treatment endapan atau treatment material, untuk pengolahan sistem basah. Jadi ini tidak terbuang, sehingga apa-apa yang sudah kita gunakan ini tidak terbuang sia-sia. Ini bisa kita simpan sebagai nitrat encer. Ini sudah menjadi nitrat encer dan sangat banyak manfaatnya. Jadi kita tunggu proses pemanasan. Sudah mulai panas, sudah reaksi dengan hebat. Demikianlah teman-teman proses penghilangan asap dari pencukiman. Sangat sederhana, aman, sehingga pencukiman tidak lagi suatu hal besar ya, karena asapnya ini sangat mengganggu pada pencukiman. Dan hasil dari proses juga kita bisa manfaatkan. Ini luar biasa nih. Kalau untuk pengendapan sistem basah ini langsung bisa digunakan, langsung dituang. Boleh juga ditambah logam bereaksi pada larutan basah, pada pengendapan larutan basah. Logam bereaksi seperti aluminium misalnya, ini sangat baik. Juga bisa digunakan untuk treatment pencucian endapan sebelum dilebur bisa. Juga treatment pada material. Ini kalau jumlahnya banyak, mungkin teman-teman logamnya banyak, bisa diperbanyak airnya karena menghabiskan banyak nitrat. Jadi asapnya tidak terbuang sia-sia, karena itu asap itu juga adalah nitrat NO2 dan kita kembalikan ke air, sehingga akan menjadi nitrat encer. Itu demikianlah teman-teman video kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, walaupun hanya sedikit. Mungkin kebanyakan dari teman-teman sudah mengetahui sistem ini. Ya, sekedar berbagi pengalaman. Baiklah teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Bagikan ke teman-teman kalau video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.